menemani kamu dalam perjalanan belajar tentang perbandingan sistem presidensial. Di sini bersama saya, Taul Sarang Basafina, dan rekan saya, Saya Kusuma Saji sebagai podcaster kali ini. Setiap episodenya, kita akan membahas berbagai hal menarik seputar perbandingan sistem presidensial. Belajar dari negeri Paman Sam dan Nusantara dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, siap untuk menambah wawasan? Yuk simak terus podcast ini. Oke, kali ini kita sudah kedatangan 3 mahasiswi cantik dari Visipol UNESA, yaitu kakak-kakak yang cantik ini. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Gimana kuliahnya? Punya masalah? Aduh pusing nih. Banyak banget ya tugasnya ini ya. Halo, boleh dong perkenalannya dari sini? Halo, kenalin nama aku Marina Putri Katirila, Sumber Marinda. Halo, nama aku Billy Nangkuswaldani, biasanya dipanggil Lina. Halo teman-teman, nama aku Nadia, bisa dipanggil Najwa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seputar sistem presidensial yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua nih. Kita sudah ditemani dalam kakak-kakak cantik ini dan langsung saja kita menuju pada pembahasan yang sangat menarik ini. Silakan Kak. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk masuk ke sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama nih untuk memilih kan ya. Oke, untuk Kak Najwa nih, bagaimana sih perbedaan signifikan dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan di antara Amerika dan Indonesia ini cukup banyak ya. Yang pertama itu ada di sistem pemilihan. Nah, di Amerika Serikat sendiri, sistem pemilihan presiden itu dilakukan melalui sistem electoral college. Nah, sistem electoral college itu gimana sih? Nah, sistem electoral college ini itu memilih delegasi yang kemudian memilih presiden. Jadi, setiap negara bagian itu memiliki jumlah delegasi yang ditentukan berdasarkan populasi. Nah, sedangkan di Indonesia, pemilihan presiden sendiri itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, di mana dari semua rakyat itu, setiap suara dari rakyat itu dihitung secara langsung untuk menentukan pemenangnya. Kemudian untuk durasi masa jabatan di Amerika itu untuk satu periode itu ada 4 tahun dan maksimal menjabat itu 2 periode, jadi ada 8 tahun untuk memerintah menjadi presiden gitu. Nah, kalau di Indonesia presidennya menjabat selama 5 tahun kan bisa ditambah untuk 1 periode lagi, jadi maksimal itu 10 tahun. Untuk proses nominasi sendiri di Amerika Serikat, calon presiden itu biasanya diusulkan oleh partai politik melalui proses primary dan konvensi, di mana calon terpilih itu menjadi kandidat terpilih partai. Kemudian untuk di Indonesia, calon presiden diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk dukungan dari partai lain jika tidak memiliki cukup kursi di DPR. Kemudian untuk kampanye dan pendanaan, kampanye di Amerika Serikat ini seringkali melibatkan pendanaan yang sangat besar dan pengaruh dari super political action committees yang dapat mendukung kandidat secara finansial. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, meskipun pendanaan kampanye juga signifikan, namun terdapat regulasi yang lebih ketat mengenai sumbangan dan pengeluaran kampanye, meskipun praktik korupsi masih menjadi tantangan sampai saat ini. Oke, berarti selama proses kampanye nih Kak, ya, tentunya memerlukan dana yang dibilang cukup besar ya. Mungkin untuk buat supporternya mungkin ya. Nah, dari kedua negara ini tuh yang paling banyak mengeluarkan dana tuh kira-kira siapa? Sebenarnya itu kedua-duanya itu sama-sama mengeluarkan dana yang cukup besar ya. Tapi perbedaannya itu di Amerika mereka itu butuh pendanaan yang besar, ditambah lagi dia melibatkan pengaruh dari super political action committees. Nah, mungkin dari itu dana yang keluar sedikit lebih besar ya dibanding Indonesia sendiri. Seperti itu. Oke, bagaimana pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Amerika Serikat dan Indonesia? Jadi gini,
Amerika Serikat itu mengadopsi sistem federal di mana kekuasaannya itu dibagi antara pemerintah pusat dan bagian. Nah, jadi di setiap negara bagian itu ada konstitusi, legislatif, dan eksekutif sendiri. Kita memiliki kekuasaan untuk urusan internal mereka. Sama tidak bersamaan dengan pemerintah. Nah, untuk diri kita sendiri menerapkan sistem unitaris di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih dominan meskipun ada desentralisasi yang memberikan otonomi pada daerah. Kekuasaan daerah itu masih sangat tergantung pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk kekuasaan legislatif sendiri di Amerika Serikat di negara bagiannya terutama memiliki badan legislatif sendiri yang dapat membuat undang-undang yang berlaku di wilayahnya. Asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang federal. Sedangkan di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang berlaku secara nasional. Sementara di daerah itu memiliki DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat membuat peraturan daerah, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, untuk kekuasaan eksekutif sendiri, di Amerika Serikat itu setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan di tingkat negara bagian. Sedangkan di Indonesia sendiri, gubernur itu juga memiliki provinsi dan memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi tetap berada di bawah pengawasan dan regulasi dari pemerintah pusat. Dan untuk otonomi daerah sendiri, di Amerika Serikat negara bagian itu memiliki otonomi yang bergerak dalam hal seperti kebijakan, pendidikan, dan kebijakan publik lainnya. Di Indonesia sendiri, otonomi daerah diatur oleh undang-undang, dan meskipun memiliki hak untuk mengatur urusan mereka sendiri, masih banyak kebijakan yang harus mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Jadi, lanjut nih buat pertanyaan ketiga. Buat tadi Kak dia udah ini sekarang Kak. Bagaimana nih peran partai politik dalam membentuk pemerintahan di kedua negara, baik di USA maupun di Indonesia? Baiklah, ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu sistem kepartaian, proses nominasi dan pemilihan, dan yang terakhir adalah pengaruh dalam legislatif. Yang pertama itu sistem kepartaian di Amerika Serikat. Meskipun secara teknis memiliki banyak partai, sistem politik AS didominasi oleh 2 partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai itu berfungsi sebagai recognized political parties yang memiliki pengaruh besar dalam pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan. Proses pemilihan presiden dan legislatif sangat bergantung pada struktur dan dukungan partai ini. Terus untuk Indonesia itu menerapkan sistem multipartai di mana banyak partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih kompleks di mana koalisi antara partai seringkali diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai-partai ini dapat berfungsi sebagai limited political parties jika tidak mendapatkan cukup dukungan untuk jadi partai utama dalam pemilu. Yang kedua adalah proses nominasi dan pemilihan. Di Amerika Serikat, calon presiden biasanya diusulkan melalui prosesi primari dan konvensi partai, di mana partai memilih kandidat resmi mereka. Ini memberikan partai kekuasaan yang signifikan dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pemilihan umum. Terus untuk Indonesia, calon presiden diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai dan harus memenuhi syarat tertentu, termasuk dukungan dari partai lain jika tidak memiliki cukup kursi di DPR. Ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia harus berkolaborasi lebih banyak untuk membentuk pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pengaruh dalam legislatif. Untuk Amerika Serikat sendiri, partai politik memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan legislatif. Struktur 2 partai memungkinkan adanya stabilitas, tetapi juga dapat menyebabkan polarisasi. Terus untuk Indonesia, dengan banyaknya partai, proses legislatif seringkali melibatkan negosiasi dan kompromi antara berbagai partai untuk mencapai kesepakatan. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan
representasi yang lebih luas. Oke, jadi untuk sistem kepartaian sendiri itu apakah ada perbedaan yang boleh dibilang mendasar kan? Untuk kedua negara ya, mungkin dari USA sendiri maupun dari Indonesia sendiri itu gimana? Oke, aku bakal jawab itu ada. Kalau di USA kan dia recognize political parties. Jadi dia itu partai yang punya pengaruh besar dalam pemilu. Kalau di Indo kan dia limited political parties. Jadi di mana partai-partai ini tuh saling berkompetisi dalam pemilu. Gitu. Oke, lanjut. Sejauh mana sih sistem pemerintah masing-masing negara mampu merepresentasikan kepentingan seluruh rakyat? Oke, aku lagi ya yang jawab. Boleh. Oke, untuk di Amerika Serikat, sistem federal dan dua partai besar, Demokrat dan Republik, dapat menciptakan stabilitas, tetapi juga dapat menyebabkan polarisasi. Meskipun ada mekanisme untuk mewakili berbagai kepentingan seperti pemilihan umum dan perwakilan di Kongres, seringkali kepentingan minoritas tidak terwakili dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan kelompok tertentu yang merasa suara mereka tidak didengar. Untuk di Indonesia, dengan sistem multipartai, Indonesia memiliki potensi untuk mempresentasikan beragam kepentingan masyarakat. Namun, kompleksitas koalisi antara partai seringkali membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan terkadang tidak mencerminkan keinginan rakyat secara keseluruhan. Meskipun ada Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas mewakili rakyat, tantangan seperti korupsi dan ketidakpuasan terhadap kinerja legislatif dapat mengurangi efektivitas representasi. Oke, lanjut nih, kita ngebut nih ya. Buat pertanyaan selanjutnya nih, tantangan apa sih yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial ini? Mungkin dari USA atau Indonesia nih ada perbedaan gimana gitu? Aku yang menjawab ini ya. Boleh. Jadi gini, di Amerika Serikat itu ada polarisasi politik ya, yang didominasi oleh dua partai besar, Demokrat dan Republik. Seringkali menyebabkan polarisasi yang mendalam, menghambat kolaborasi antar partai dan mengakibatkan kebutuhan politik. Yang kedua ada keterbatasan kekuasaan eksekutif. Meskipun presiden memiliki kekuasaan yang signifikan, tetapi ia tetap terikat oleh konstitusi dan harus mendapatkan dukungan legislatif untuk melaksanakan kebijakan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada ketidakpuasan rakyat. Ada kalanya kebijakan yang diambil itu tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyatnya ya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Sedangkan untuk Indonesia sendiri itu yang pertama ada kompleksitas koalisi dengan banyaknya partai politik. Pembentukan koalisi seringkali diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan menyebabkan ketidakpastian. Nah, yang kedua itu ada korupsi dan akuntabilitas. Masalah korupsi di kalangan pejabat politik dapat mengurangi efektivitas pemerintahan dan menghambat implementasi kebijakan yang pro rakyat. Sedangkan yang ketiga ada keterbatasan ekonomi. Meskipun ada desentralisasi, banyak kebijakan daerah masih harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat yang dapat mengurangi kemampuan daerah untuk mengambil kebutuhan spesifik masyarakat. Oke, lanjut ya. Bagaimana kedua negara merespon globalisasi dan perubahan geopolitik? Oke, lanjutnya beda ya. Untuk respon Amerika Serikat sendiri terhadap globalisasi dan perubahan geopolitik itu yang pertama, mereka itu mengeluarkan kebijakan luar negeri yang proaktif. Amerika Serikat sendiri ini seringkali mengambil peran aktif dalam diplomasi global, berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Ini terlihat dalam kebijakan luar negeri yang mendukung aliansi strategis dan intervensi militer di berbagai negara. Kemudian yang kedua, Amerika ini melakukan perdagangan internasional. Mereka ini terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional
Meskipun ada juga kecenderungan untuk melindungi industri domestik melalui kebijakan proteksionis, terutama di bawah pemerintahan tertentu. Kemudian, yang ketiga, mereka ini mengadaptasi terhadap teknologi dan ekonomi digital. Nah, Amerika Serikat ini berusaha untuk memimpin dalam inovasi teknologi dan ekonomi digital yang merupakan bagian penting dari globalisasi saat ini. Nah, ini termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan serta dukungan untuk perusahaan teknologi besar. Kemudian, untuk respon Indonesia sendiri terhadap globalisasi dan perubahan geopolitik adalah yang pertama, peningkatan kerjasama internasional. Indonesia aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan G20. Mereka berusaha untuk memperkuat kerjasama regional dan global dalam menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim dan keamanan. Kemudian, yang kedua, kebijakan ekonomi terbuka. Nah, Indonesia ini telah mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka untuk menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor, meskipun tetap berusaha melindungi industri lokal. Nah, kemudian yang ketiga, penanganan isu sosial dan budaya. Dalam menghadapi globalisasi, Indonesia berusaha untuk menjaga identitas budaya dan sosialnya dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menghadapi pengaruh asing. Oke, ini Kak, Surabaya kan panas nih ya, kita pasti nggak capek udah tenggorokan kering nih, kita butuh istirahat juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune pada episode selanjutnya. Selamat datang kembali di podcast Pramuka. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Penasaran? Yuk dengerin terus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya ke Kak Ina deh. Apa sih kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial di kedua negara, baik di USA maupun di Indonesia sendiri? Oke, untuk kekuatan presiden di Amerika Serikat, presiden memiliki kedudukan yang kuat karena dipilih langsung dan memiliki dukungan rakyat yang memungkinkan untuk berbicara atas negara dan rakyatnya. Terus untuk stabilitas di Amerika Serikat dianggap sebagai contoh ideal sistem presidensial yang berhasil bertahan lama, menunjukkan bahwa sistem ini itu dapat memberikan stabilitas pemerintahan. Terus untuk kelemahan sistem pemerintahan presidensial, yang pertama adalah ketergantungan pada legislatif. Presiden harus memiliki dukungan legislatif untuk mengambil tindakan yang dapat menghambat pengambilan keputusan jika ada ketidakcocokan antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua adalah risiko imobilisme. Sistem presidensial rentan terhadap imobilisme di mana keputusan tidak dapat diambil atau dilaksanakan karena ketidakcocokan secara antara presiden dan lembaga legislatif. Terus yang ketiga adalah pengalaman pahit di Indonesia. Indonesia itu telah mengalami berbagai tantangan dalam menerapkan sistem presidensial, termasuk ketidakstabilan dan kesulitan dalam pembuatan kebijakan akibat partai-partai yang terpecah belah. Sekarang lanjut nih buat Kak Marinda, silakan. Bagaimana hubungan kerja antara presiden dan parlemen di kedua negara? Jadi antara presiden dan parlemen di kedua negara di Amerika Serikat sendiri itu terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif ya. Jadi presiden dan menteri tidak terlibat dalam pembicaraan di Kongres dan Kongres tidak dapat menjatuhkan pemerintah atau presiden. Sementara presiden tidak dapat mengubarkan Kongres. Namun ada kerjasama dalam hal pengangkatan pejabat penting dan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Senat. Dan dengan di Indonesia sendiri, meskipun sistem yang diterapkan adalah presidensial, terdapat elemen parlementer yang masih berpengaruh. Presiden memiliki kewenangan untuk mengundang parlemen bersidang dan menyampaikan pesan-pesannya yang menunjukkan upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan parlemen. Namun, hubungan ini seringkali dipengaruhi oleh banyaknya partai politik yang ada yang akan menghambat proses pembuatan kebijakan. Oke,
Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ya. Buat kalian nih, gimana pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, legislatif di kedua negara? Oke, untuk di Amerika Serikat, eksekutif itu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan pemerintahan, seperti memilih menteri, membuat keputusan kebijakan, dan mengajukan rancangan undang-undang. Untuk legislatifnya, Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi kinerja eksekutif. Untuk yudikatifnya, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan keputusan pemerintah terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa hukum. Untuk di Indonesia, eksekutifnya itu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan pemerintahan, seperti menunjuk menteri, membuat peraturan pemerintah, dan mengajukan rancangan undang-undang. Untuk legislatifnya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi kinerja eksekutif. Yudikatifnya, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa hukum. Oke, berarti secara keseluruhan nih Kak, di antara kedua negara ini pemisahan kekuasaannya itu apakah sama atau hampir sama atau yang mendekati lah? Itu iya hampir sama. Perbedaannya itu di legislatifnya. Memang keduanya memiliki dua kamar legislatif. Kalau di Indo kan DPR dan DPD. Kalau di USA ada House of Representatives dan Senat. Nah, bedanya itu kalau Indonesia ini DPR-nya memiliki kewenangan mengesahkan undang-undang, tapi kalau di USA House of Representatives-nya itu nggak punya wewenang untuk mengundangkan, jadi cuma merumuskannya aja. Oke, selanjutnya perbedaan perhitungan suara Amerika dan Indonesia dalam sistem pemilihan. Kali ini Kanada. Oke. Nah, di Indonesia ini perhitungan suara dihitung untuk setiap satu orang satu suara. Jadi one man one vote. Nah, Indonesia menggunakan perhitungan secara proporsional terbatas, yaitu suara di setiap daerah dibawa ke pusat untuk dihitung. Nah, sedangkan di Amerika sendiri ini menggunakan sistem electoral college, di mana sistem perhitungan suara dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Di Amerika, jika salah satu calon menang, maka seluruh suara di distrik akan dialihkan dan diambil oleh pemenang, dan yang kalah dalam pemilihan tidak akan mendapatkan suara sama sekali. Jadi elektoral di Amerika dimandatkan oleh partai yang dipilih oleh rakyat. Artinya pemilihan di Amerika tidak melakukan pemilihan presiden dan wakil presidennya secara langsung seperti di Indonesia. Jadi sejatinya rakyat di Amerika memilih majelis pemilihan atau electoral college untuk mewakili mereka memilih presiden dan wakil presiden. Oke. Jadi kan udah jelas nih ya buat pemilihan antara presiden dan wakil presiden di Indo dan di US itu beda gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau di Indo tuh coba nih menerapkan apa sih yang diterapkan sama USA gitu? Kemungkinan itu mungkin bisa atau ya mungkin enggak deh kayaknya. Kalau menurut saya sendiri nih, menurut saya itu mungkin nggak bisa ya, karena Indonesia ini kan bukan negara bagian. Jadi sistem kekuasaan suara itu berada di suara rakyat sepenuhnya. Itu sudah ideal dan untuk Indonesia. Lanjut nih buat Kak Marinda. Oke, buat Kak Marinda, gimana sih perbedaan dalam pembagian presiden dan wakil presiden antara Amerika dengan Indonesia? Nah, jadi perbedaan dalam pemilihan di Indonesia sendiri, pemerintahan presiden itu diusulkan oleh DPR dengan terlebih dahulu mengajukan ke MK, kemudian MK itu berwenang untuk memeriksa bukti yang diajukan oleh DPR, mengadili dan mendakwa apakah presiden dan atau wakil presiden itu bersalah atau tidak. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 7B ayat 1 UUD NRI tahun 1949. Nah, sedangkan di Amerika sendiri itu lembaga legislatif memiliki hak untuk mengadili apakah presiden dan atau wakil presiden itu bersalah atau tidak. Di Amerika ini
ada dua akar dari Kongres Legislatif, yaitu House of Representatives dan Senate adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memakzulkan presiden dan atau wakil presiden. Nah, Konstitusi Amerika Serikat itu mengatur mengenai alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden pada pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, Presiden, wakil presiden, dan semua warga sipil pejabat Amerika Serikat akan diberhentikan dari jabatannya jika didakwa dan dihukum karena pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan kriminal dan pelanggaran. Lanjut. Oke, bagaimana perbedaan sistem pemerintah presidensial antara Amerika dan Indonesia? Kali ini boleh nggak aku ajarin dong? Boleh. Kita bebas kok, bebas. Kita kan demokrasi. Oke, terima kasih. Jadi perbedaan sistem pemerintahan presidensial antara Amerika dan Indonesia ini, di Indonesia yang dalam sistem pemerintahannya masih terpengaruh oleh sistem parlementer. Sedangkan di Amerika dalam penerapan sistem presidensialnya murni tanpa ada campuran. Nah, seperti itu perbedaannya. Oke. Ini kan udah udah mendalami gitu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan penutup buat sesi podcast kali ini. Kali ini buat Kak Lina deh. Apa sih perbedaan dalam pembagian wewenang dari lembaga legislatif di Indonesia maupun di Amerika? Gimana Kak? Oke, untuk di Indonesia memiliki dua kamar legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang kemudian bergabung bersama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Sedangkan untuk Amerika Serikat yang juga sama-sama memiliki dua kamar, yaitu House of Representatives dan Senat. Anggota House of Representatives memiliki daerah pemilihan tertentu yang artinya sama dengan DPR di Indonesia. Sedangkan Senat Wakil Negara bagian yang artinya merupakan representasi dari daerah. Jika di Indonesia maka sama dengan DPD yang mewakili daerah. Senat di Amerika memiliki kemampuan atau hak untuk memvote keputusan House of Representatives yang tidak dimiliki oleh DPRD di Indonesia. DPR di Indonesia dan Amerika memiliki wewenang yang sama, yaitu merancang peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang membedakan adalah DPR di Indonesia dapat mengundangkan dan memutuskan rancangan tersebut menjadi undang-undang. Sedangkan untuk House of Representatives di Amerika tidak memiliki wewenang untuk mengundangkan. Oke, pembahasannya udah cukup mendaging banget ya buat podcast kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada 3 mahasiswi Visipol UNESA ini yang telah menemani podcast kita kali ini. Semoga di kedepannya nanti kita bisa bertemu kembali pada sesi podcast selanjutnya yang tentunya akan membahas topik-topik yang lebih mendaging dan menarik lagi. Saya, Diva Andia Kusuma Fajri, bersama rekan saya, Terus saya Mas Afida. pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye.